Oke, salam olahraga. Iya, di berita tentang bursa pembalap yang beredar, dan ya sesuai yang sudah gue bilang di video gue beberapa saat yang lalu bahwa Maverick Vinales akan memperkuat Aprilia Racing untuk musim balap 2022. Nah, sebelumnya gue akan bahas sedikit gimana kelasnya antara Vinales dengan Yamaha ya. Cuman di sini kalau misalkan secara garis besar aja ya, kan kalian juga sudah tahu ya tentang Vinales ini perilakunya seperti apa ya. Kalau misalkan kita lihat adalah ya, menurut kabar yang beredar dan menurut berita yang dilemparkan oleh se- oleh tim Yamaha, bahwa Vinales dengan sengaja merusak motor balap yang dia gunakan di GP Austria di sesi pertama. Dan di situ Yamaha bilang kalau ya Vinales nggak akan kita pakai lagi di GP Austria sesi kedua dan kemungkinan hingga akhir. Cuman di sini gue tarik ke belakangnya dulu. Apakah pembalap sebodoh itu mau menyia-nyiakan kesempatan? Nah, kalau gue bilang enggak. Kenapa? Di sini gue lihat bahwa ya sebetulnya Jarvis ini memimpin Yamaha sudah berkali-kali dengan penuh kontroversi ketika dia mengambilnya dari tangan Davide Brivio. Kita tarik ke belakang, berkali-kali Jarvis ini diliputi oleh kontroversi seputar kepemimpinan Yamaha, terutama ketika dia menarik Vinales di tahun 2016-17 ya. Di situ kita lihat bahwa ya sebetulnya tim ini nggak berjalan semestinya. Ditambah perkembangan motor di Yamaha, terutama di tangan Jarvis ini terkesan lamban ya istilahnya. Kalau misalkan tim-tim lain ya sudah menyesuaikan diri dengan peranti lunak yang ada, sementara Yamaha masih tetap dengan rangka yang sama, cuman dengan memasang piranti yang diwajibkan oleh Dorna. Dan kalau gue bilang ya, Yamaha di tangan Jarvis begitu banyak kontroversi yang nggak akan muat kalau misalkan kita ulas di satu video. Cuman di sini gue melihat apakah kabar yang beredar itu benar atau enggak. Vinales dengan sengaja merusak. Kalau gue bilang enggak ya. Kenapa? Karena di satu sisi kita melihat apakah pembalap motor GP sebodoh itu ingin merusak kesempatannya untuk membalap. Kalau gue bilang enggak. Di sini gue tarik ke belakang lagi. Gue juga baca banyak berita yang beredar bahwa timnya Vinales itu, yaitu tim di Superbike kalau nggak salah, masih satu keluarga dengan dia, bahwa Yamaha memutus kontrak dengan tim Vinales. Dan itu konon katanya secara sepihak, yang otomatis kalau gue bilang ya nggak profesional juga dari tim Yamaha-nya. Dan kembali lagi gue bilang Jarvis ini memang penuh kontroversi. Nah, di satu sisi Vinales mungkin ya ingin mengeluarkan kekesalannya. Karena apa? Karena mungkin kita nggak tahu juga di belakang pedok, mungkin Vinales agak ada coba bincang ya. Kenapa? Mungkin dia minta kejelasan juga kenapa si Yamaha melakukan tim keputusan yang kayak gitu kan. Terus ya mungkin nggak dapat jawaban yang puas atau mungkin diabaikan ya Jarvis, gue nggak heran lah. Dan akhirnya Vinales kesel dan ujung-ujungnya kelas antara kedua tim. Nah, kalau gue bilang di sini siapakah yang dirugikan? Ya kalau misalkan dari kita lihat satu sisi, dari Yamaha nggak dirugikan juga. Kenapa? Karena ya Vinales diberikan kesempatan sudah dari tahun 2017 hingga sekarang 2021. Nggak cocok antara tim dengan Maverick. Maverick ini memiliki karakter balap yang cenderung lebih agresif ketika memasuki tikungan, dan ini nggak cocok dengan Yamaha yang tipikal motornya lebih kalem. Jadi istilahnya gue nggak heran kalau misalkan keputusan yang diambil oleh Yamaha ini nggak begitu menyesalkan juga. Cuman gue tarik lagi ke Vinalesnya, apakah Vinales menyesal dilepas oleh Yamaha? Ya kalau gue bilang nggak juga. Kenapa? Karena beberapa musim Vinales ini terkesan dijadikan tameng aja atas ketidakmampuan tim tim utama Yamaha dalam menciptakan motor yang sesuai dengan keinginannya. Dan kita melihat juga tahun lalu contohnya, ketika tim Petronas, tim satelit yang memiliki kepala mekanik Raymond Forcada ini
memiliki tim order yang bagus, sehingga tim satelitnya lebih bagus dengan tim utama. Di tangan Jarvis kita lihat kayak gimana hancur lebur. Jadi istilahnya mungkin finalis pun juga sudah kesal. Kenapa? Karena selama 5 musim berbagai sarannya nggak didengarkan, dan berita yang dilemparkan di media adalah finalis nggak mampu memimpin tim sebagai kapten. Jadi inilah salah satu alasan kenapa kalau gue bilang finalis ini lebih lega ketika dia pindah dari Yamaha ke Aprilia untuk musim depan. Kenapa? Karena Aprilia yang pertama tim baru, lalu yang kedua finalis ini sudah ada pengalaman dua pabrikan Suzuki dengan Yamaha, dan Aprilia ini lebih terbuka untuk pengembangan motor, dan kita melihat bahwa ya di situ dia akan berjumpa lagi dengan mantan rekan setimnya Alex Espargaro. Oke, nah itulah sedikit gambaran yang gua coba ungkap bahwa apakah antara hubungan dari finalis Yamaha dan Aprilia yang sudah gue jelaskan di awal-awal tadi. Oke, sekian dulu.